Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan reaction terkait persiapan pilkada, ya, pilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati. Nah, ini yang menarik perhatian ini biasanya adalah pilihan gubernur DKI Jakarta. Ini masih nyambung dengan Pilpres karena apa? Isu yang santer dihempaskan ini adalah Anies Baswedan akan nyalon lagi gubernur DKI Jakarta. Nah, apakah ada yang milih ya kira-kira? Bahkan ada penggemar Anies setia, anak abah ini ya, ini yang ngatain bodoh sekali orang Jakarta kalau tidak memilih Anies. Wah, sampai segitunya ya. Nah, dan juga kita akan nonton ya ungkapan pernyataan anak-anak abah yang lain. Bahkan ada juga yang kayaknya masa bodoh lah ya, kalau walaupun Anies mau nyalon gubernur kayak gitu. Mungkin ada yang juga sakit hati dengan Anies Baswedan ya setelah kalah Pilpres ya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Bodoh sekali kalau orang Jakarta kalau kagak memilih Anies. Bodoh sekali orang Jakarta. Bodoh sekali orang Jakarta kalau nggak memilih Anies. Terserah kalian. Kami bukan warga Jakarta kok. Mau milih Anies untuk kedua kalinya jadi gubernur. Silakan. Jadiinlah gubernur terbaik. Asalkan bukan gubernur terbodoh di Jakarta. Terserah kalian. Yang penting Pak Anies bukan Presiden Republik Indonesia. Terserah ya, ambil aja. Jakarta itu pantas kok dipimpin oleh Pak Anies. Silakan. Anies mau jadi gubernur, mau jadi apa, bodoh amat, gua kagak mikir. Pak Anies pengkhianat itu. Bu Ipa pendukung setia atau militan pendukung Pak Anies merasa kecewa setelah Pak Anies gagal menjadi presiden. Sekarang bersikap bodoh amat meskipun Anies mencalonkan diri jadi gubernur. Kecewa ya Bu ya atas sikap Pak Anies ya. Sudahlah Bu, lupakan saja Pak Anies. Kita dukung Prabowo yang pasti menjadi presiden. Lagi masalah Anies mau jadi gubernur, mau jadi apa, bodoh amat, gua kagak mikir. Aduh. Ini mata saya yang burem atau kuping saya yang kurang jelas ya, gimana ya? Padahal kan ibu kemarin-kemarin belain si Abah mati-matian. Bahkan militan sekali. Ibu pernah mengatakan, kalau si Abah tidak dibutuhkan di Indonesia, banyak kok negara-negara lain membutuhkan si Anies. Nah, sekarang kok malah bodoh amat, Bu? Kok malah bilang bodoh amat? Aduh, ini gimana, Bu? Bahkan ada teman-teman ibu itu mengatakan, kalau tidak memilih si Abah, masuk neraka. Kami siap mati demi si Abah. Lah, sekarang kok malah bodoh amat? Itu gimana, Bu? Terus yang kalian demo berjilid-jilid itu, apa artinya itu? Bahkan bulan puasa pun kalian gak peduli, demo berjilid-jilid. Apa artinya semua itu? Ujung-ujungnya dikhianati juga. Seharusnya ibu dan kawan-kawan melihat dari awal-awal. Dari sejak si Abah cari pasangan. Seorang SBY aja dikhianati. Beserta anaknya AHY. Seorang Prabowo Subianto aja dikhianati. Yang notabene yang mendukung si Abah jadi gubernur DKI, bahkan sampai menang, dikhianati, Bu. Bukan hanya dikhianati, tapi mempermalukan Prabowo pada saat memberikan nilai seperti itu di debat. Seharusnya kalian melihat itu, tapi kalian terlalu militan sehingga kalian tidak mampu melihat kenyataan. Baru tahu rasanya kan, Bu? Baru tahu kan? Gua kagak mikir. Pak Anies pengkhianat kita. Pengkhianat kita. Nah, lo
Ibu-ibu Garwani ternyata udah sadar ya. Baru sadar, telat Bu. Jangankan cuman ibu, Pak Prabowo aja dikhianati. Emang dasar pengkhianat. Ini parah. Mau ngegibah lagi ah. Jadi gini guys, dengar segelintir kabar, katanya si Abah sama si Ahok mau diduetin di Pilgub DKI. Ya nggak apa-apa sih, itu kan hak konstitusional mereka. Cuman kan ya aneh aja. Bukannya kemarin nyalonin pilpres, nyalonin presiden, lah kok sekarang turun derajat jadi nyalonin gubernur? Berarti karirnya nurun dong, bukannya nanjak. Ini parah nih. Kalah dong sama Mas Samsul. Kalau Mas Samsul kemarin wali kota, sekarang wakil presiden, kan nanjak tuh karirnya. Ya kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini kan dulu musuh abadi tuh waktu di Pilgub yang lalu, ya kan? Kita lihat segimana kerasnya persaingan mereka berdua, sampai ada istilah menjual ayat dan mayat, ya kan? Nah itu pelakunya mereka berdua. Sekarang mau diduetin. Emang politik ini kejam ya. Ya harap kita maklum sih, politik ini tergantung kepentingan. Kalau masalah rakyat soal belakangan. Nah kalau si Abah ini saya lihat ini dilema gitu kan. Gimana nggak dilema coba? Kalau dia tetap beroposisi, maka karir dia tuh akan lenyap di telan bumi. Tapi kalau dia ikut nyagup ya kan, ikutlah di kontestasi pilkada, derajat turun. Jadi kan ini dilema gitu. Kita tunggu aja mana jalan yang terbaik buat si Abah ini supaya namanya akan terus eksis gitu kan. Nah ini kan juga demi Pilpres 2029 nanti. Kalau namanya terus tenggelam kan nanti orang nggak pada kenal gitu kan. Orang malah ngelupain gitu aja. Jadi supaya namanya itu eksis, maka dia harus berkiprah di kepemerintahan begitu. Jadi kan dilema juga ini sebenarnya. Menurut kalian gimana ini? Kalian setuju nggak kalau si Abah diduetin sama Ahok? Kalau aku sih yes. Tapi guys, ini baru rumor ya. Belum ada konfirmasi langsung dari kedua belah pihak, baik itu si Abah maupun si Ahok mengenai ini. Ini beritanya nggak tahu dari mana, tapi saya pernah dengar, saya pernah lihat juga di media sosial bahwa mereka ini benar akan diduetin gitu. Kita tunggu aja ya. Saya nggak habis pikir sama Mas Samsul. Kalau Mas Samsul ini kan di saat karir orang-orang pada nurun, dia malah nanjak. Mas Samsul gitu loh. Semua akan Samsul pada waktunya. Anies Baswedan mau maju lagi di Pilgub DKI Jakarta dan masih membawa tema perubahan. Apanya yang mau dirubah, Pak? Mau merubah taman dirubah menjadi parkiran air. Terus mau merubah orang yang usianya sudah tua dirubah menjadi muda. Soalnya apa? Kayak Tarwiyah, kayak emak-emak yang lain, para pendukung Abah. Nah, itu katanya mereka itu anak Abah. Padahal usianya kan lebih tua dari Abah. Kok bisa-bisanya jadi anak Abah?
Yang penting Anies seneng aja. Nah, tapi saya saranin besok kalau Anies itu kalah di Pilgub, anak abah jangan demo lagi, jangan teriak curang-curang lagi ya, karena cuman bikin macet. Dan kalau Anies kalah di Pilgub, nanti Anies disuruh aja maju jadi bupati. Kalau bupati masih kalah, suruh aja nyalon lagi jadi camat. Kalau camat itu masih kalah, Anies suruh maju jadi lurah. Nah, kalau jadi lurah Anies juga masih kalah, suruh aja Anies maju menjadi kadus atau dukuh. Dan kalau kadus atau dukuh Anies masih kalah lagi, Anies langsung aja suruh jago jadi RT. Dan kalau Anies jadi RT itu masih kalah lagi, tolong ya anak-anak abah, jangan demo di depan MK. Kan cuman kalah di pilihan RT. Kami, pengurus dan anggota Forum Komunitas Ustadzah DKI Jakarta memohon kepada Pak Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Takbir! 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 Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan. Kamu boleh mengabaikan chatku, tapi jangan abaikan kesehatanmu. Covid, kira-kira gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta siapakah yang cocok? Oleh karena itu saya jawab ya, yang cocok untuk memimpin DKI Jakarta adalah Bapak Anies Baswedan. Halo anak abah, dapat tugas baru tuh dari komandan demo kalian. Aduh, tenang. Kontrak gak akan habis-habis, gak akan putus-putus. Yuk dibantu yuk. Ya semua pindah ke Jakarta. Dukung dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kalah lagi. Apa berharap kalah lagi? Biar lumayan tuh jatah demonya bertambah. Lumayan kan nanti turun ke jalan lagi. Nanti demo depan MK lagi. Nanti gugat ke sana ke sini. Lagian serba cocok. Kemarin ngomongnya cocok jadi presiden. Sekarang cocok jadi gubernur DKI. Melakukan kunjungan ke Aceh, katanya cocok jadi gubernur Aceh. Datang ke Padang, cocok jadi. Semuanya cocok. Saking cocoknya, gak ada satupun yang jadi. Bersama mengharapkan kepada Pak Anies untuk siap menjadi gubernur DKI, memimpin kembali Jakarta, karena kita melihat karyanya sudah nyata, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dari lapisan atas sampai lapisan paling bawah. Bahkan seluruh Indonesia dan mancanegara mengakui keberhasilan Pak Anies sebagai gubernur Jakarta yang lalu. Ayo jangan ketinggalan, semua dukung Pak Anies untuk kembali pimpin Jakarta. Ayo Pak, jangan terlambat, ayo teman-teman semuanya. Bersama mengharapkan kepada Pak Anies untuk siap menjadi gubernur DKI. Sama-sama memberikan dukungan untuk supaya Bapak Anies Rashid Baswedan kembali untuk maju di pilkada daerah khusus Jakarta ini yang akan dilangsungkan pada tahun ini. Kenapa? Karena susah mencari pemimpin yang amanah dan jelas rekam jejaknya bagus, dan menurut kami tidak ada sedikit pun yang rakyat Jakarta khususnya yang dirugikan. Jadi saya punya pantun, kalau potong pohon padi hati-hati tangan tersayat. Apapun Indonesia yang terjadi, Pak Anies tetap di hati rakyat. Jadi kami tetap mengharap Bapak untuk maju
ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Apa kabar Jakarta? Kesejahteraan, pendidikan, kesehatan masih terus akan kita rasakan seperti ini. Hari ini kami warga DKI sangat merasakan ketimpangan dalam pemerintah DKI, khususnya Jakarta, memperhatikan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan. Saatnya mengembalikan kesejahteraan rakyat pada era Anies Baswedan. Insya Allah rakyat Jakarta akan mendukung Mas Anies, akan maju pada pemilihan gubernur periode 2024-2029. Ketua Komite Sekolah SMA di Jakarta Utara, yang juga sekaligus Ketua RW di salah satu RW di Jakarta Utara. Pak Anies, saya mewakili orang tua siswa meminta kami membutuhkan Pak Anies itu kembali ke DKI Jakarta, Pak. Pimpin kami, Pak, karena saat ini luar biasa, Pak. Orang tua murid itu pada diskusi bicara kepada saya mengenai KJP, Pak. Itu dengan murid itu pada desil 2, 3, 4, kami itu dianggap orang-orang tua yang tadinya menerima KJP itu dianulir, Pak, dievaluasi, bahkan KJMU. Banyak anak-anak, orang tua dari anak-anak kami yang semua berkeluh kesah, Pak. Kami tidak bisa merasakan pendidikan yang baik buat anak-anak kami kalau sampai kebijakan PJ sekarang itu sangat merugikan kami sebagai orang tua, Pak. Sekali lagi Pak Anies, please Pak, tolong bantu kami, Pak. Selama dipimpin beliau, segala kebutuhan masyarakat Jakarta, dari pendidikan sampai urusan makan, dengan mudah didapatkan. Untuk rumah ibadah, beliau sangat sekali membantu kebutuhannya. Contohnya seperti majelis-majelis, semua yang diadakan di Jakarta dapat dipenuhi oleh beliau. Itu diantaranya untuk rumah ibadah seperti BOTI atau rumah ibadah agama lainnya dibantu sama melalui program-programnya itu. 2024-2029, dan kami juga menyatakan bahwa Forum RT RW siap untuk bekerja, bergerak, memenangkan Pak Anies untuk Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira pemerintah yang nanti akan dilantik nggak perlu takut. Check and balances itu akan terjadi. Astaga, Pak. Yang takut itu siapa, Pak? Aduh. Heran ya Pak, kok Bapak masih kekeh bahwasanya pemilu kemarin tuh ada kecurangan. Noh, lihat noh Pak, podcastnya Deddy Corbuzier sama Pak Bambang Pacul. Pak Bambang Pacul tuh ngakuin Pak, kalau memang kali ini PDIP kalah talak Pak. Hah, memang pemilu kemarin itu tidak ada kecurangan Pak. Ya, aduh, harusnya ngaca dong Pak. Ya mungkin karena kayak apa ya, maaf ya kalau misal anak kasar ya Pak. Ya mungkin karena Bapak agak-agak songong tuh. Jadi pendukung-pendukung Bapak yang jujur kayak saya nih awalnya mendukung Bapak. Tapi karena Bapak terlalu songong ya, maaf ya kasarannya ya. Terlalu songong terus merendahkan yang lain. Akhirnya saya putar arah Pak. Saya langsung ke Pak Prabowo Pak. Apalagi saya Jokowi lovers banget Pak. Jadi ya memang real itu Pak, gitu loh. Memang suara Anda itu kecil bukan karena yang lain, tapi karena Anda sendiri Pak. Sama ya adalah segelintir beberapa orang di PDI gitu ya, yang bikin kami tuh capek gitu. Jadi kalau Bapak bilang nggak usah baper, pemimpin selanjutnya kalau udah dilantik nggak usah baper. Kalau misalkan ada check dan apa tadi bilangnya, check and balance ya. Nggak boleh baper katanya. Pak, tolong Pak. Yang sampai saat ini masih baper itu Bapak. Masih baper atas suara yang Bapak terima. Padahal itu real Pak. Aduh.
Aduh, kok malah nyuruh Pak Prabowo sama Gibran untuk jangan baper ke depannya.